Hai guys, ketemu lagi sama gue Faisal di Uzone Tech. Dan selamat datang di set Uzone yang baru. Biasanya kan setnya ya kayak kurang lighting ya. Nah sekarang lightingnya udah kaya nih. Warna muka gue jadi variatif. Jadi lebih asik dilihatnya ya. Lebih ganteng nggak sih? Ya nggak? Nggak? Oke, di meja gue sekarang ada laptop gaming terbaru dari Lenovo sebenarnya. Dan di sampingnya ada konsol Legend. Nah, kalau ini Lenovo Legion. Ya, Lenovo Legion Pro 5 yang punya spesifikasi paling atas sih di serinya. Intel Core i9 13 Gen, jadi generasi terbaru, terus pakai kartu grafis atau GPU dari Nvidia RTX 4070. Sebenarnya buat harganya lumayan terjangkau sih, karena gue lihat di toko online sendiri harganya sekitar 33 sampai 34 jutaan, itu udah harga diskon sebenarnya. Karena spesifikasinya yang powerful. Terus juga dengan ukurannya yang cukup gede juga. Tapi ya emang buat sebagian orang terasa mahal, tapi buat gamer ini harga yang sebenarnya cukup adil. Gue sendiri pakai laptop gaming ini kurang lebih ya 2 mingguan lah. Dan kebanyakan buat ngegame. Gue akan sedikit curhat, cerita, review mungkin ya, bisa lebih tepatnya terkait laptop ini, kayak gimana bentukannya, kayak gimana desainnya, kayak gimana kualitas layar, kualitas ngegamenya, dan yang terutama, yang terpenting adalah kalau laptop gaming ada aplikasi khusus nge-tweak alias buat ngatur performance-nya. Kita lihat yuk bareng-bareng. Lenovo Legion Pro 5 ini menurut gua ini kayak laptop hybrid. Laptop hybrid bukan 2-in-1 ya, tapi laptop hybrid antara laptop gaming sama laptop mainstream. Nggak gaming kalau nggak RGB. Oke, di sini ada RGB-nya yang bisa kalian atur lampu-lampunya di aplikasi namanya Lenovo Vantage. Tapi menurut gua RGB-nya kurang kaya nih. Nggak kayak Asus ROG yang RGB-nya ada di depan, di bagian bawah, pinggir, samping gitu ya. Sampai ada animatrix-nya juga di bagian belakang yang bener-bener bikin gamers tuh stand out dimanapun mereka berada. Mau kerja di cafe kek, mau kerja di mana kek, mau sambil ngegame di luar kek gitu ya. Kan kebanyakan kan kerja juga kan mereka. Ya mereka bakal kelihatan beda dibandingin sama user-user MacBook misalnya, atau user-user laptop mainstream lainnya. Nah, kalau bawa laptop ini keluar, cuma dapat beratnya doang. Karena kita nggak bisa pamer. Di logo Lenovo-nya aja, di logo Legion-nya aja, ini cuman gini doang, simple. Nggak ada lampu-lampu RGB yang bikin kita kelihatan beda dibandingin sama penghuni cafe lainnya yang bawa laptop gitu. Jadi cuma dapat gedenya doang, cuma dapat beratnya doang. Karena laptop ini tuh punya bobot sampai 2,5 kilo. Laptopnya doang, nggak sama chargerannya yang segede gaban. Gue aja bawa laptop ini kemana-mana, entah itu ya buat kerja mobile atau bolak-balik dari rumah ke kantor, ya bikin cukup pegel ya punggung. Jadi ya menurut gue, ayolah Lenovo ini kan Legion, masa sih disamain sama laptop mainstream lo gitu. Kenapa nggak dibikin beda, dari mulai RGB-nya di bagian belakang kayak minimal ada lampu Legion-nya gitu ya, beda. Dan Legion tuh setahu gue kan ada logonya juga ya, logonya pun keren gitu. Kenapa nggak dibikin agak nyeleneh aja, nggak agak ekstrim, mirip-mirip kayak Asus ROG series misalnya, ya biar kelihatan beda dibandingin sama laptop mainstream. Kalau bawa laptop ini kayak, ya udah ini bentukannya kayak laptop mainstream, cuman ada RGB yang di bagian keyboardnya, di bagian sini nggak ada sama sekali ya, kayak biasa aja. Jadi ya itu sih catatan gua dari Lenovo Legion Pro 5 ini. Kalau ngomongin port, ini lengkap banget portnya. Ya emang sih, namanya juga laptop gaming ya, portnya udah pasti lengkap karena kita bakal dapat banyak banget interface port di sini, mulai dari USB-A. Itu udah 3.2 dan generasi pertama juga, terus ada USB-C 3.2 juga dan Gen 2, jadi yang udah terbaru, dan ngedukung juga DisplayPort. Jadi kalian bisa nyambungin laptop ini ke monitor eksternal dengan resolusi yang lebih tinggi dibandingin sama pakai HDMI. Terus juga ada jack audio, udah pasti. Di bagian belakang ada RJ45, terus juga HDMI 2.1, terus juga kalian bisa dapetin ada port buat ngecasnya. Nah, port ngecasnya gue kira tuh tipe-tipenya kayak USB A gitu ya, tapi ternyata dia tipenya beda sendiri. Bukan colokan kayak bulat,
Dan kalaupun dibilang kayak USB tapi terlalu tipis, jadi ya colokannya beda sendiri. Ibaratnya kalau bawa laptop ini kalian nggak bisa minjem colokan laptop teman-teman kalian gitu kalau misalnya lupa bawa adapter charger. Tapi ya ketersediaan port dari laptop ini cukup diapresiasi. Kenapa cukup? Karena ada satu yang kurang lengkap, yang sebenarnya sangat dibutuhin buat kreator konten. Ini laptop gaming, tapi nggak cuman gamers aja yang pakai laptop gaming. Kreator konten juga biasanya pakai laptop gaming dengan performance yang luar biasa. Nah, di sini nggak ada card reader, entah itu SD card ataupun micro SD card. Jadi ya agak disayangkan nggak ada slot sekecil itu di laptop segede ini. Lenovo sekarang kan eranya laptop gaming dengan layar yang gede ya. Kalau dulu tuh laptop 15 inci, laptop gaming 15 inci itu udah kayak berasa gede gitu. Nah sekarang ada laptop 16 inci dan bahkan 18 inci. Lenovo Legion Pro 5 sendiri udah pakai panel IPS LCD karena sejauh ini belum, setahu gua sih, belum ada laptop gaming yang layarnya pakai OLED. Dengan ukuran 16 inci dan resolusinya udah tinggi banget, 2560 x 1600 pixel. Jadi ya bisa dibilang 2,5K ya. Refresh rate-nya sendiri udah didukung 165 Hz. Jadi kalian bisa mainin game di FPS tertinggi asalkan game tersebut mendukung. Terus kalau misalnya kita nonton film dengan refresh rate yang tinggi, itu bakal lebih ajib lagi sih buat mata, serius. Dan apalagi panel IPS LCD dari Lenovo Legion Pro 5 sendiri, ini udah bagus kualitas warnanya. Jadi kedalaman warnanya bagus, detailnya dapet, warnanya kaya. Jadi ya nggak bakal kecewa lah buat kalian, terutama yang suka ngedit video gitu misalnya. Ketepatan warnanya juga cukup oke sih kalau menurut gua. Udah bagus lah, udah vivid gitu ya ketajaban warnanya. Jadi ya menurut gua nggak ada gua nggak ada keluhan lah soal layar di laptop gaming ini, karena duit yang udah dikeluarin kan memang agak banyak ya. Masa sih layarnya kualitasnya rendah gitu? Nggak mungkin juga. Jadi ya secara intensitas cahaya, kualitas layar dari laptop ini udah jempolan banget. Ditambah lagi sama sistem audionya. Sistem audio dari Legion Pro 5 ini fantastis sih menurut gua, karena suaranya tuh kenceng. Kalau volumenya ditingkatin, dimaksimalin, nggak sember suaranya. Jadi suaranya malah lebih kaya, lebih detail lagi, tanpa kehilangan lebih detail lagi dan nggak ada noise sama sekali. Dentuman bassnya juga masih dapat. Jadi kalian kalau main game misalnya Call of Duty, Battlefield, atau misalnya GTA 5, GTA Online, kan banyak tuh ledakan-ledakan gitu ya. Suaranya tetap dapat. Tetap enak buat didengerin. Dan kalau kalian yang biasanya nonton film, entah itu film perang atau film ya apapun lah itu ya, film di Netflix atau di Disney Hotstar atau yang udah di-download di setel di VLC, suaranya tetap bagus. Jadi ya menurut gua perpaduan antara kualitas layar sama audio dari laptop ini tuh udah bener-bener perpaduan yang pas sih. Ini bener-bener ibaratnya mengobati rasa kekecewaan gue dengan desain yang amat biasa dari Legion Pro 5 ini. Beberapa dari subscriber ya pernah nanya juga kalau laptop gaming dipakai buat kerja enak apa enggak sih? Oke, sebenarnya namanya juga laptop gaming ya, agak kurang nyaman kalau bawa laptop ini buat kerja mobile kemana-mana. Karena tadi, pertama berat, kedua layarnya kegedean, dan ketiga ngapain bawa laptop gaming buat kerja gitu. Apalagi segede gini dengan chargeran yang bener-bener gede banget gitu. Tapi kalau misalnya terpaksa cuman punya laptop satu-satunya, laptop gaming yang bisa dipakai buat apapun itu, buat dipakai kerja, laptop ini enak. Ngetik di laptop ini, karena gue reviewer juga, sering bikin berita juga, ngetik di laptop ini rasanya kayak ngetik di laptop mainstream pada umumnya, tapi bahkan lebih baik karena keyboardnya empuk, itu pertama. Yang kedua, jarak antar keycaps atau antar tombol itu pas jaraknya. Jadi gua amat jarang typo ngetik di laptop ini. Terus karena laptop ini gaming dan ukurannya juga 16 inci,
keyboardnya full size. Jadi cocok banget nih buat kalian yang misalnya kayak tim sales atau tim marketing atau tim akuntan yang sering masukin angka-angka. Udah nggak usah ribet lagi pakai keyboard wireless atau keyboard tambahan atau numpad tambahan yang bisa dihubungin ke laptop. Karena keyboard ini udah full size, kalian bisa manfaatin numpad yang ada di Lenovo Legion Pro 5. Satu lagi, touchpad-nya, trackpad-nya itu enak banget, responsif, dan nggak kopong rasanya. Kan ada beberapa laptop ya yang berasa kalau misalnya kita trackpad ditekan, itu kayak berasa kopong dalamnya ya, kayak melengkung gitu trackpad-nya. Ini kayak solid aja, enak, diklik enak, nggak delay. Dan gue sendiri udah dikasih juga mouse gaming dari Lenovo Legion, itu juga lebih enak juga kalau dipasangin. Tapi kalau kalian cuman ngandelin trackpad di sini aja, ini udah enak banget karena ukurannya juga gede dan bisa memungkinkan kita untuk menjalankan berbagai fungsi office ataupun fungsi gaming dengan cukup baik. Ini nih sajian utamanya. Laptop ini pakai prosesor Intel Core i9. Tepatnya dia pakai Intel Core i9 13900HX. Alias di salah satu tipe dengan performance yang tinggi, ditambah lagi sama kartu grafis Nvidia GeForce RTX 4070, 8GB VRAM. RAM-nya sendiri 32GB DDR5 4800 Hz. Terus juga storage SSD 1TB. Gua mainin banyak game sih di laptop ini, tapi laptop Legion Pro 5 ini lancar karena grafiknya secara default udah di set very high alias rata kanan dengan frame rate per second alias FPS-nya yang udah di set ke level tertinggi secara otomatis oleh sistemnya. Gue sendiri mainin game itu baik itu dicolok casan biar lebih performance, lebih powerful, atau enggak dicolok sama sekali, itu terasa lancar aja gitu, nggak ada nge-lag, nggak ada delay. Emang sih kalau namanya laptop gaming suara kipasnya bakal berisik banget, tapi ya diganjar sama kualitas grafik yang menurut gue wah bener-bener memuaskan mata. Kalau ngomongin soal aplikasi buat tweak performance-nya, sebenarnya Lenovo Vantage ini nggak selengkap Armoury Crest di Asus ataupun di Predator Sense di Acer Predator Series ya. Lenovo Vantage ini menurut gue lebih ke ya aplikasi mode performance pada umumnya di laptop mainstream sih. Kayak nggak ada yang spesial gitu di Lenovo Vantage ini. Cuman ada beberapa fitur yang menurut gue bisa di-set buat memaksimalin performance dari laptop ini. Namanya Lenovo Edge. Karena di sini ada 4 mode yang bisa kalian set. Yang paling tinggi itu performance mode. Jadi benar-benar menghasilkan performance rata kanan, performance maksimal, tapi dengan putaran kipas yang lebih cepat dan juga pastinya bikin bising juga. Terus ada balance mode yang didukung sama Legion AI Engine. Jadi performance CPU dan GPU tuh bakal diseimbangkan lah ibaratnya ya buat bikin masa pakai baterainya lebih awet juga. Dan ini tuh cocoknya ya buat kerja mobile, jadi baterainya lebih awet. Terus ada quiet mode, ini lebih rendah lagi. Kipasnya bener-bener kayak berasa pakai laptop fanless, jadi kayak nggak kedengeran suara kipasnya. Dan custom mode. Custom mode di sini kalian bisa ngatur performance-nya kayak gimana. Ibaratnya kayak overclocking ala-ala. Jadi ada slider yang bisa slider yang bisa kalian set dari mulai TDP CPU-nya, terus juga kayak performance dari GPU-nya dan lain sebagainya, sampai limit temperatur dari laptop ini. Terus juga kalian bisa ngeset fan speed-nya, bisa custom juga. Jadi kecepatannya bisa mulai dari low sampai ke high 100% bisa di set di situ. Jadi ya sebenarnya secara tampilan emang nggak sewah Armoury Crest, tapi fiturnya ya emang udah cukup mumpuni lah buat memudahkan kita, membebaskan para gamer menyesuaikan performance dari laptop ini. Cuman kalau buat pengguna awam kayak gue misalnya, takut gitu ya buat ngelakuin overclock secara custom, ya performance mode aja, karena udah otomatis dia bakal menyesuaikan, memaksimalkan tepatnya kinerja dari laptop ini tergantung game yang kita mainin. Terus juga di sini ada GPU overclock juga, kalian bisa aktifin ataupun diatur asalkan
posisi laptopnya dicolok sama casan ya. Jadi lebih lebih safe dan lebih performance, lebih powerful aja nantinya. Di sini juga ada fitur namanya Rapid Charge, jadi bisa ngecas lebih cepat juga. Nah, ngomongin soal ngecas, laptop ini bisa ngecas kurang dari sejam. Laptop ini dari 8% sampai penuh, cuman sekitar 1 jam aja buat ngecas sampai penuh. Jadi ya cukup cepet, bukan cukup lagi sih, cepet ya buat seukuran laptop gaming yang punya kapasitas baterai cukup besar. Sementara kalau misalnya kita mainin game on battery ya, nggak dicolok, itu bisa sampai kurang lebih 3 jam ya mainin game kayak emulator Android, terus sesekali main GTA 5 ya cukup awet juga sih mainin mainin game selama kurang lebih dari 3 jam. Kalau soal benchmark, gue sendiri udah nyobain benchmark, antaranya adalah 3D Mark, dan gue langsung ngetes pakai Speedway Stress Test. Jadi gue menjalankan 3D Mark Speedway Stress Test. Jadi stress test ini tuh jalanin simulasi selama 20 menit, 20 kali looping, buat mengetahui stabilitas performance dari laptop ini kayak gimana dan skor terbaiknya kayak gimana. Skor terbaik yang dicatat, yang diraih oleh laptop Legion Pro 5 ini adalah 2.252 poin dengan stabilisasi mencapai 99%. Jadi ini nyaris sempurna stabilitasnya. Karena beneran dari looping pertama sampai looping terakhir, itu grafiknya manteng lurus saja terus. Padahal Speedway salah satu pengujian yang cukup berat ya buat sebuah laptop gaming. Untuk rata-rata frame rate-nya sendiri emang agak biasa sih, karena ada di rentang 20 sampai 23 fps. Tapi menurut gue dengan stabilitas yang sangat tinggi ini ya, 99%, laptop ini memberikan kita ibaratnya kayak jaminan kalau ya kita nggak bakal ngalamin stuttering kalau mainin game AAA. Terus juga kita bakal terus-terusan dapat performance yang lebih baik sepanjang kita bermain. Karena selama benchmark dilakuin, laptop ini terhubung sama adapter charger. Jadi ya performance-nya udah pasti terjamin, tapi ya soal stabilitasnya tadi. So, soal performance dari Lenovo Legion Pro 5 ini menurut gue udah sangat baik sih untuk sebuah laptop gaming yang harganya bahkan di bawah 30 juta. Kesimpulan gue soal Lenovo Legion Pro 5 ini ya, yang pertama, desainnya yang terlalu biasa untuk sebuah laptop gaming. Gue agak kecewa sih dengan desain Legion Pro 5 ini karena tim editornya Huzon, dia pakai Pro 5 edisi AMD Ryzen 5000 series. Itu logo Legion yang masih nyala-nyala. Jadi bisa diatur nih lampu-lampunya kayak gimana, selain ada RGB di bagian keyboard. Nah, Lenovo ini cuma RGB di keyboard aja, kayak anjrit, ini laptop 28 juta kok sederhana banget gitu ya gimmick gamingnya, karena gamers butuh gimmick coy, ya nggak sih? Tapi soal performance, soal kualitas layar, soal speaker, dan secara keseluruhan soal build quality-nya, gue acungin jempol buat Lenovo karena laptop ini beneran punya kualitas yang mumpuni, punya pemakaian material yang menurut gue berkualitas tinggi, keyboard dan touchpad yang nggak cuman bagus buat nggak cuman enak buat ngegame aja, tapi juga buat kerja pun enak banget, nyaman banget. Layarnya yang bagus, visualisasinya, dan speakernya yang jempolan kualitasnya. Dan yang terakhir, stabilitas performance buat ngegame AAA yang nggak usah ditanyain lagi, nggak usah dipertanyakan lagi, karena Lenovo Legion Pro 5 ini punya stabilitas performance yang menurut gue sangat bagus. Oke, gitu aja sih review lengkap dari laptop gaming Lenovo Legion Pro 5 Intel Core i9 dengan RTX 4070 di GPU-nya. Like video ini, kasih komen, share juga jangan lupa, subscribe channel Lizontek, dan nyalain loncengnya biar kalian tahu review terkini, hands-on, first impression, dan berita gadget yang terbaru yang ada di Indonesia. Gue Faisal, pamit undur.